Shalom Hello Faith, puji nama Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Mari saya mengajak kita semua boleh mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa kami Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari dengan segenap hatimu kita mau katakan kembali. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, kau penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Oh, jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Katakan dengan sungguh, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, kau penolongku, ya Allahku, tiada yang
padamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sungguh inilah kerinduan hati kami Bapa. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, namun satu hal yang kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Dan kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini Tuhan, biarlah hanya Engkau Allah kami yang dipermuliakan. Hanya Engkau Allah kami yang ditinggikan. Di tempat yang maha tinggi, Engkau bertata atas setiap pujian kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Dimanapun setiap kami berada, Engkau boleh hadir melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Tiada nama Allah yang lain selain Engkau Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kita mau katakan, ku hidup hanya karena anugerah-Mu Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber
kehidupanku. Kami menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Hanya Kau kami tinggikan. Kami mau katakan, tak ada lembah kelam yang kami lewati, Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hanya Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya, oh Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan dengan sungguh. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan sekali lagi. Ku Kami mau siapkan hati kami, Bapa, untuk Kau selidiki setiap kami. Apakah ada jalan kami serong, Tuhan?
selidiki setiap kami Bapa. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Dengan segenap hatimu kita mau katakan, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, kini ku buka hatiku. Selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga.
Inilah yang menjadi pengakuan kami dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami bersedia untuk Engkau koreksi hidup kami. Untuk Engkau perbaiki jalan hidup kami. Kalau ada yang salah dalam hidup kami. Kalau jalan kami telah serong, Tuhan tolong perbaiki langkah kaki kami. Agar hidup kami boleh selalu berkenan di hati Bapa di sorga. Kami rindu menjadi kekasih-kekasih-Mu, anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami menikmati indahnya hadirat-Mu, persekutuan dengan Engkau. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah buat masing-masing kami. Pakailah mulut lidah hamba-Mu ini sehingga setiap perkataan yang keluar semua berasal, bersumber dari hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Saya bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara-saudaraku terkasih berada. Saat ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang saya berikan judul Man in the Mirror. Manusia atau lelaki yang ada di balik cermin. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan demikianlah bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Puji nama Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudaraku yang terkasih, saya akan mengawali sharing saya dengan sebuah kisah kuno, kisah klasik. Yang mungkin sebagian besar dari saudara-saudara sekalian sudah pernah mendengarkan kisah ini yang ditulis oleh anonim. Ya, seorang biksu yang anonim. Sekitar tahun 1100-an menurut data yang saya peroleh. Kisah ini berbunyi demikian, ketika saya masih seorang pria muda, ketika saya masih muda, berusia muda, saya bercita-cita untuk merubah dunia. Kemudian saya menemukan bahwa itu adalah hal yang sulit, merubah dunia ini bukan hal yang bisa dilakukan. Oleh karena itu saya mengubah cita-cita saya mengubah pilihan saya berusaha untuk merubah negeri saya. Ketika saya kemudian menemukan bahwa saya pun tidak dapat mengubah negeri saya mulai memfokuskan pada mengubah kota di mana saya tinggal. Dan ternyata saya pun tidak dapat mengubah kota. Dan kemudian sebagai seorang yang lebih tua, seorang yang berusia tua, saya mengubah lagi pilihan saya berusaha untuk mengubahkan keluarga saya. Saya berpikir sebagai orang tua, saya mungkin bisa mengubah keluarga saya. Istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Ternyata kemudian saya juga gagal. Saya tidak dapat mengubahkan keluarga saya sendiri. Saat ini sebagai seorang lelaki tua, saya menyadari bahwa satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mengubah diri saya sendiri. Dan secara mendadak, secara tiba-tiba saya menyadari bahwa seandainya saja dari beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, saya sudah berusaha untuk mengubah diri saya sendiri. Maka hasilnya saya mungkin akan mengubahkan keluarga saya dan kami bersama-sama, kami mungkin dapat mengubahkan kota di mana kami tinggal. Dan oleh impact dari perubahan kami, kota kami ini, kami pun dapat mengubahkan
negeri kami. Dan siapa tahu kami juga dapat mengubahkan dunia. Sayangnya hanya tinggal penyesalan. Mahatma Gandhi berkata demikian, "You must be the change you wish to see in the world." Jika engkau menghendaki untuk terjadinya perubahan dalam duniamu, maka kamu harus terlebih dahulu melakukan perubahan itu sendiri. Dia berkata demikian, Gandhi berkata demikian. Kita ini sebenarnya hanyalah mencerminkan, mirroring dari dunia. Semua kecenderungan yang ada di dunia luar dapat kita temukan di dunia tubuh kita. Jika kita bisa mengubah diri kita sendiri, kecenderungan di dunia juga akan berubah. Ketika seorang pria mengubah sifatnya sendiri, begitu pula sikap dunia berubah terhadapnya. Ini adalah misteri ilahi yang tertinggi, dan itu adalah hal yang luar biasa dan sumber kebahagiaan kita. Bahwa kita tidak perlu menunggu untuk melihat apa yang dilakukan orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Saya mengangkat tema ini yang merupakan judul dari sebuah lagu yang dipopulerkan oleh dulunya almarhum ini terkenal sebagai King of Pop. Ya, Raja Pop, yaitu Michael Jackson. Lirik-liriknya, sebagian liriknya berkata demikian. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. Kira-kira bunyinya demikian. Bahwa saya memulainya dari pria yang ada di cermin. Saya memintanya untuk merubah jalan hidupnya. Dan tidak ada pesan yang lebih jelas lagi. Jika engkau, hai pria dalam cermin, jika engkau menghendaki dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, take a look at yourself. Lihatlah dirimu sendiri dan lakukanlah perbuatan and make a change. Ada satu film juga yang mengisahkan tentang lagu ini, yang salah satu adegannya ada choir, ya, judul filmnya adalah Joyful Noise. Satu adegannya choir di satu gereja menyanyikan lagu ini. Saya cukup tertarik dengan film ini. Wah, bagaimana satu choir gereja, satu paduan suara gereja menyanyikan lagu. Oh, itu bukannya lagu sekuler ya. Itu bukannya lagu pop ya. Tapi menarik sekali pelatih vokalnya demikian ya, yang mengarahkan paduan suara tersebut berkata demikian. Saya gak pedulikan bagaimana pandai, seberapa pandai kamu menyanyi. Karena mereka pun tidak ingin mendengarkan itu dari kamu. Tetapi yang saya mau dengar dan audiens ingin dengar adalah, I want to hear God through you. Saya ingin mendengar pesan Allah melalui kamu. Dan ini juga pesan yang saya dapatkan setelah saya gumuli tema khotbah ini, Man in the Mirror. Allah ingin memakai saya sebagai hamba Tuhan, dan Allah ingin memakai juga saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada sebagai penyampai pesan Allah. Orang-orang di sekitar Anda menantikan pesan dari Allah, menantikan Allah berbicara, menantikan Allah menjumpai kehidupan mereka melalui kehidupan kita. Jangan menantikan keadaan di sekitar kita berubah baru kita take action. Tapi mulailah action itu dari diri kita sendiri. Selalu camkan ini baik-baik, perhatikan ini dengan baik-baik. Bahwa kita adalah the ambassador of God. Kita adalah duta besar kerajaan sorga. Allah selalu menitipkan. Allah ingin senantiasa menitipkan pesannya untuk disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita melalui saudara dan saya. Nah, untuk itu kita harus senantiasa mengoreksi diri sendiri. Seperti lagu yang terakhir tadi kita nyanyikan bersama-sama. Kini kubuka hatiku, selidikilah. Ya. Kalau ada jalanku yang serong, perbaikilah jalan hidupku. Kiranya lagu ini bukan hanya sekedar hafalan kita, tetapi kita nyanyikan berasal dari dalam hati kita. Betapa kita rindu untuk dipakai Allah, untuk menjadi the ambassadors of God. Menjadi pria-pria, tentu
tidak saya tujukan hanya kepada kaum pria saja, juga kepada wanita-wanita. Maka mungkin kalau bisa saya rubah sedikit, man and woman in the mirror gitu ya. Laki-laki dan wanita di cermin. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pesan ini, Tuhan ingin menitipkan suaranya melalui kehidupan kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, demikian kata firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jika kita mempelajari konteks dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ini, ada 3 hal yang dikontraskan oleh Rasul Paulus ya, kepada dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Yang pertama, kontras pertama antara spiritual gifts versus love, antara karunia-karunia roh dengan kasih. Kemudian antara anak-anak dengan pria dewasa. Dan yang terakhir di ayat 12 yang tadi kita sama-sama sudah dengarkan, antara kita melihat di dalam cermin dan ketika suatu saat nanti kita melihat muka dengan Allah. Dan semua ketiga ini mengacu pada ayat yang ke-10. When what is perfect comes, the partial will be set aside. Ketika yang sempurna itu datang, maka yang bersifat sementara ini akan berlalu, akan disingkirkan. Bisa akan tidak berlaku lagi, akan berhenti, akan mengalami kesudahannya. Yang tidak berkesudahan adalah bahasa kasih. Dan kasih ini perlu saya sampaikan bukanlah hanya bahasa yang ada sejak dari perjanjian baru. Sebenarnya bahasa kasih ini bersifat kekal, bersifat abadi. Maka saya percaya bahwa sejak perjanjian lama pun Allah yang adalah kasih dan Allah yang tidak pernah berubah. Bahasanya pun bahasa kasih. Buktinya apa? Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat yang ingin mencobai dia, Yesus menjawab demikian mengenai hukum yang terutama dari hukum Taurat. Dia menjawab demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di akhir dari bagian ini Tuhan Yesus seperti menjatuhkan sebuah bom gitu ya. Pada kedua hukum inilah, pada kedua hukum kasih ini, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia ini, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika saya menggunakan kalimat lain yang lebih sederhana, kalau bisa dirangkumkan ke dalam kalimat-kalimat yang lebih pendek, hukum Taurat yang sedemikian panjang, 5 kitab Musa dapat diuraikan ke dalam 613 mitzvot, peraturan-peraturan, jangan lakukan ini, harus lakukan ini, totalnya ada 613, itu barulah dari 5 kitab pertama, 5 kitab Taurat ini. Tuhan Yesus menyimpulkan dengan sangat sempurna, sangat luar biasa. Semua itu kalau diperas dan diperas, tinggal 2 kalimat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang pertama dan terutama, Allah menghendaki kita memiliki kasih yang tulus, kasih yang utuh. Allah tidak menghendaki kita memiliki blind faith, iman yang buta. Ya udah, yang penting asal percaya saja. Tidak demikian. Di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan dengan segenap hatimu. Dan kemudian dengan segenap jiwamu. Jiwamu pun harus setuju, harus sepakat bahwa engkau memang perlu dan harus mengasihi dia.
dan dengan segenap akal budimu. Keseluruhan hidup kita secara utuh kita mengasihi Allah. Dan yang menarik bagian yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata homoios yang artinya adalah the same nature, kind as, of equal value. Jadi hukum yang memiliki kesamaan natur dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, sesamamu manusia ini menggunakan kata neighbor, ya, karena memang dalam bahasa aslinya mengandung pengertian near, orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kasihilah mereka, dan gak berhenti di sana, tidak cukup hanya mengasihi mereka, tetapi kasihlah mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, berdasarkan kedua hukum yang besar ini, kedua hukum yang the greatest commandment ini, hukum yang terutama ini, dapat kita simpulkan ada dua macam relationship yang penting. Ada dua macam hubungan yang penting yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, hubungan yang terutama dan yang paling pertama dan yang paling penting di atas segala hubungan, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, pastilah hubungan kita dengan pencipta kita. Dengan pencipta kita yaitu Allah, dan kita sebagai ciptaan, kita menundukkan diri kita di hadapan Allah yang menciptakan kita. Kita membuka 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam suratnya yang kedua, Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang sama, jemaat Korintus ini. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Perhatikan ini baik-baik. Kami meminta kepadamu, kami mendesak engkau. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Berilah engkau berdamai. Berilah dirimu untuk berdamai dengan Allah. Diperdamaikan melalui korban Kristus. Ya. Dengan kalimat lain, aku memerintahkan kamu, aku menasihatkan kamu, aku mendorong kamu untuk kamu memiliki, untuk kalian semua memiliki relationship yang intim dengan Allah sebagai pencipta kita. Hubungan yang bukan hanya sekedar antara pencipta dengan ciptaannya. Kita melangkah lagi sebagai bapa dan anak. Milikilah relationship yang sangat penting ini. Karena hubungan yang sangat penting ini mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang lain, dengan hubungan-hubungan yang lainnya. Ya, hubungan yang pertama ini, relasi kita dengan Allah ini sangat menentukan bagaimana kita menjalin relasi dengan orang lain, menjalin relasi dengan keluarga kita, menjalin relasi dengan kolega kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, hubungan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ya, yang sama-sama pentingnya, pasti yang pertama, yang terutama adalah hubungan yang tadi antara kita dengan pencipta kita dan kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, itu hubungan yang paling pertama. Hubungan yang kedua yang berikutnya setelah yang paling penting tadi adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hubungan kita dengan diri kita sendiri adalah hubungan yang paling penting nomor 2 setelah hubungan kita dengan Allah. Ayat selanjutnya dari ayat yang tadi, 2 Korintus pasal 5, saya membacakan ayatnya yang ke-21, di sana dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan berkata kita sudah dibenarkan oleh Allah. Semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Melalui dan di dalam korban Kristus di atas kayu salib. Namun yang membuat kita masih
bergulat dengan dosa, masih terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Bukan karena Allah belum mengampuni kita. Bukan karena Allah tidak berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Dosa kita terlalu besar, bukan demikian. Tetapi karena kita tidak atau belum berdamai dengan diri kita sendiri. Allah sudah mengampuni kita. Maka kita harus memandang bahwa diri kita sudah diampuni. Dan hiduplah dalam keadaan manusia yang sudah merdeka, sudah dimerdekakan oleh semua dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar lunas seluruh hidup kita. Segenap hidup kita adalah milik kepunyaan Allah. Maka hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Mengapa saya pandang yang kedua ini juga sangat penting? Karena relasi-relasi kita dengan orang lainnya juga ditentukan oleh hal yang kedua ini. Pikirkan hal ini, bahwa kita meluangkan waktu bersama dengan diri kita sendiri lebih banyak daripada kita meluangkan waktu dengan siapapun orang-orang lain di sekitar kita. Bahkan waktu yang kita luangkan dengan diri kita pun lebih banyak daripada kita meluangkan waktu dengan orang tua kita. Bagi yang sudah menikah, bahkan waktu yang kita luangkan untuk diri kita sendiri pun lebih banyak daripada kita meluangkan waktu untuk pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan siapapun orang-orang di luar sana. Waktu yang terbanyak kita luangkan untuk diri kita sendiri itu yang mengambil porsi terbanyak. Nah, lalu kemudian apa implikasinya? Apa kaitannya dengan diri kita? Bahwa kita mendengarkan diri kita lebih banyak. Mendengarkan suara kita lebih banyak daripada suara orang lain. Siapapun dia. Bahkan itu orang tua kita. Bahkan itu orang terdekat kita sekalipun. Kita mendengarkan diri kita lebih banyak daripada kita mendengar orang lain. Kita bercakap-cakap dengan diri kita paling banyak waktunya. Ya. Oleh karena itu apapun yang kita percayai tentang diri kita, sebagian besar itu dipengaruhi oleh apa yang kita katakan tentang diri kita. Ya. Misalnya kalau kita berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang lain cuman bicara satu kalimat, kamu tuh payah. Kamu gak bisa kerja apapun. Orang cuma ngomong satu kali orang lain. Tetapi berapa banyak diri kita berkata kepada kita sendiri tentang kalimat itu. Sampai di rumah terus kalimat itu kita percakapkan dengan diri kita. Iya ya. Misalnya saya ya, iya ya Yehuda. Kamu tuh gak layak ya. Kamu tuh gak bagus ya. Kamu tuh gak bisa apa-apa ya. Betapa bahayanya percakapan-percakapan semacam ini jika kita tidak sadari bahwa ternyata kita bercakap-cakap dengan diri kita, kita luangkan waktu terbanyak untuk diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita memperhatikan asupan apa yang kita dengarkan. Apa yang mempengaruhi, apa yang mengisi otak kita, apa yang mengisi hati kita, apa yang mengisi jiwa kita selama ini. Jika yang kita isi selama ini, yang kita dengarkan, yang kita tonton, merupakan asupan-asupan yang berasal dari dunia ini, maka kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada diri kita, itu pun semuanya bersifat duniawi. Semuanya melenceng dari firman Tuhan. Maksud saya firman Allah berkata, karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia. Dan saya meyakini bahwa yang dipandang mulia oleh Allah bukan hanya terbatas orang Israel saja. Walaupun firman Tuhan ini yang baru saja saya kutip terambil dari perjanjian lama. Saya mempercayai Allah menciptakan manusia tidak pandang bulu. Maka firman Allah berkata, kamu itu mulia di mataku.
Kamu ini seperti biji mataku sendiri. Tetapi apa coba yang orang lain katakan? Apa yang dunia ini katakan tentang kita? Kamu ini payah. Kamu ini tidak bisa apa-apa. Kamu tidak berguna. Dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat itu tidak bisa mempengaruhi kita jika kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan daripada kita memberi atau meluangkan waktu untuk hal-hal yang lain yang tidak berguna bagi jiwa kita, bagi kehidupan kondisi rohani kita. Seberapa layaknya penilaianmu tentang dirimu itu ditentukan oleh nilai-nilai yang engkau katakan kepada dirimu untuk kau percayai. Kalau yang kita baca adalah firman Tuhan, kalau yang kita dengarkan adalah firman Tuhan, khotbah-khotbah yang membangun iman rohani kita, ya, maka kalimat-kalimat yang kita ucapkan terhadap diri kita, nilai-nilai yang kita berikan kepada diri kita, itu pun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin pesan firman Tuhan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang mendengarkan saat ini. Ada sebagian di antara saudara yang membutuhkan pesan ini. Allah mengasihimu. Tuhan ingin engkau berubah. Jangan berlarut, jangan terus membiarkan dirimu dalam keterpurukan. Jangan lanjutkan bercakap-cakap dengan dirimu, dengan kalimat-kalimat yang tidak berguna, dengan kalimat-kalimat yang kotor, dengan kalimat-kalimat yang tidak membangun imanmu yang menentukan kehidupan nasib kekalmu. Hentikan semua itu, kembali ke firman Tuhan. Ya. Kembali ke firman Allah. Dan firman Tuhan ini bagaikan cermin. Yakobus pasal 1, coba kita membukanya. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat yang ke-24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat yang ke-24 saya bacakan sekali lagi. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini hal yang mengerikan apabila kita mendengarkan firman Tuhan seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Kalau kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan lalu tidak melakukannya, maka kita seumpama orang yang bercermin, seumpama man in the mirror yang sesaat kemudian, beberapa detik kemudian kita lupa dengan wajah kita. Dan kalau kita kembali ke ayat utama kita tadi, hal ini saya renungkan dengan keadaan yang miris ya, karena betapa tragisnya kehidupan apabila seseorang tidak mengenal dirinya secara benar. Dan pengenalan diri kita yang salah ini selalu diakibatkan pengenalan yang salah tentang Allah. Tidak mengasihi Allah dengan benar. Dan tidak mengasihi diri sendiri secara benar pula. Bagaimana cara mengasihi Allah dengan benar? Jikalau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jikalau kita masih memiliki kasih yang egois. Jikalau kita masih mementingkan diri kita sendiri. Maka saya pastikan kasih Allah tidak ada dalam hidup orang tersebut. Kalau yang menjadi orientasi hidup kita, yang penting bagaimana saya untung, yang penting bagaimana saya happy. Saya bisa pastikan orang-orang yang memiliki filosofi hidup semacam ini tidak mungkin mengasihi Allah secara benar. Dan jika ada di antara saudara yang masih seperti itu, firman Tuhan berkata, saat inilah saat yang terbaik untuk kita bertobat, untuk kita berubah. Kembali kepada cermin. Firman Allah ini adalah cermin kita. Kita harus senantiasa bercermin. Kita harus senantiasa memadankan diri. Sudahkah saya berkeadaan seperti yang Allah inginkan?
Saya membaca sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 12 di bagian yang terakhir. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Untuk kita perkarakan pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana Allah mengenal kita? Sudahkah kita mengenal diri kita sebagaimana Allah mengenal kita? Karena ayat ini jelas. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah kisah nyata ya tentang seorang yang bernama Andres Tamas. Pada tahun 1945, pada usianya yang ke-20 tahun, Andres Tamas ini ditangkap oleh Soviet dan kemudian dipenjara. Setelah beberapa tahun di penjara, dia diyakini telah menjadi gila dan oleh karena itu dipindahkan ke bangsal psikiatri di sel isolasi 300 mil di luar Moskow. Jadi jauh sekali dari penjara setempat. Pada tahun 2000, 55 tahun kemudian ketika Rusia, ya Uni Soviet kemudian berubah menjadi Rusia. Dan ketika pemerintah Rusia mencoba mengosongkan penjara dan bangsal psikiatri mereka membawa psikiater Hongaria untuk memeriksa pria yang bernama Andres Tamas ini. Psikiater kemudian memeriksa keadaan jiwanya selama beberapa jam dan menyimpulkan orang ini tidak gila. Faktanya adalah yang membuat dia menjadi gila. Dia tidak sedang berbicara omong kosong, sebaliknya dia berbicara dengan dialek Hongaria yang langka. Begitu dia dibebaskan, hal pertama yang diminta oleh Stamos bukan hal yang lain, tetapi yang dimintanya adalah cermin. Dia tidak melihat dirinya sendiri selama 55 tahun. Terakhir kali dia melihat dirinya sendiri di cermin ketika dia berusia 20 tahun. Dan saat itu usianya 75 tahun. Setelah melihat wajahnya di cermin, dia menangis tidak terkendali. Dia letakkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Dan kemudian dia menangis sejadi-jadinya seperti bayi kecil. Karena apa yang telah terjadi dan menimpa kepadanya. Tidak dibayangkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana menjalani kehidupan 55 tahun. Tidak melihat cermin sama sekali. Tetapi di sisi lain ironisnya. Betapa banyaknya, tidak sedikitnya orang-orang yang merasa fine-fine saja, merasa tidak ada masalah, tidak melihat cermin yang sejati yaitu firman Allah. Kali ini firman Tuhan mengetuk hati kita untuk kita lebih sering bercermin kepada firman Tuhan. Sudahkah kita mengenal diri kita sebagaimana Allah mengenal kita? Sudahkah kita mengasihi Allah dengan benar? Sudahkah kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, mengasihi tetangga? Ya, orang-orang di sekitar kita, jangan jauh-jauh, mulai dari mereka terlebih dahulu. Mulai dari keluarga inti kita terlebih dahulu. Mulai dari tetangga terdekat kita dulu. Kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Dan dengan demikian kita akan mengenal diri kita secara benar. Maka pada gilirannya kita akan mengenal Allah secara benar. Dan kita menantikan suatu saat nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami. Firman-Mu menasihatkan kami. Agar kami senantiasa bercermin ke dalam firman-Mu. Kami senantiasa menyesuaikan diri kami dengan firman-Mu. Kami tidak mencari ayat untuk membenarkan diri kami. Namun kami memberi diri kami untuk dikoreksi oleh firman-Mu. Memberi diri kami untuk kami menyesuaikan diri kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Agar kami tidak seperti orang yang bercermin lalu kemudian lupa akan wajahnya sendiri. Namun kami akan senantiasa mengingat Engkau. Kami akan senantiasa melihat ada gambar-Mu, ada rupa-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyalurkan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Beri kami hati yang mengasihi Engkau dengan tulus.
Beri kami hati yang mengasihi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Engkau mengasihi mereka, dan sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, namun firman-Mu akan terus menggores hati kami. Roh Kudus yang akan terus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami sebentar akan berpisah, dan sebelum kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, berkenalah Engkau untuk menurunkan berkat-Mu atas kami semua. Mari saudara-saudara yang kasih, arahkan iman-Mu, hati-Mu kepada Allah. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCL KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.